AI di situ, mengambil keputusan dengan cepat sesuai dengan data yang ada. Kemudian kita juga enhance cyber security, dan ini yang paling penting adalah talent management. Bagaimana kita melakukan training untuk bisa meningkatkan kapasitas orang. Ini adalah strategi global. Lanjut. Nah, langsung aja ke use case. Kami sudah ada 3 use case yang kami lakukan di DJP. Pertama adalah harmonisasi peraturan perpajakan. Lanjut. Kita namain mastermind. Mastermind ini adalah untuk mengharmonisasi. Jadi kalau kita membuat aturan, kan bisa bertentangan dengan berbagai jenis. Nah, kalau dengan AI ini yang dulunya bisa bulanan, mengharmonisasi, kita tinggal bicara menitan atau detikan, tergantung computing power. Nah, ini bisa menghemat sumber daya manusia, bisa menghemat waktu, dan bisa menghemat biaya. Ini kami memang masih dalam tahap piloting, hanya saja kita terkendala oleh computing power. Nah, jadi salah satu challenge AI ini adalah computing power. Lanjut. Nah, aturannya banyak, ekonomi, peraturan baru, peraturan harus selaras, membutuhkan penyelesaian harmoni. Ya, nah, kemudian ini sesuai dengan range RAP. Nah, lanjut. Apa yang kita lakukan? Nah, kita lakukan mastermind. Jadi kita definisikan, ternyata setelah kita cek, peraturan itu sebetulnya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh peraturan manapun yang di pemerintah. Apa itu? Definisi, hak, kewajiban, larangan, sanksi, dan tata cara. That's all. Nah, kami latih nih si AI ini menerjemahkan seluruh peraturan sampai datasetnya aja puluhan ribu dataset untuk mengenali yang ini adalah definisi, yang ini adalah kewajiban, yang ini adalah hak, larangan, sanksi, dan tata cara. Dan ini setiap tambah peraturan, dia akan ditambah dengan pengetahuan baru. Tapi tidak berubah dari 6 ton ini. Nah, sehingga akhir cerita, si AI ini, si mastermind ini bisa mengenali, oh aturan ini. Nah, nanti dia akan bisa menyelaraskan. Di-upload rancangan peraturan perpajakan, di dalam database-nya dia akan melihat ini tone-nya gimana, definisi. Oh, ini bertentangan enggak? Oh, ini haknya bertentangan enggak? Jangan-jangan hak tapi jadi kewajiban. Nah, terus jadi dalam 1 menit 2 menit itu keluar. Lanjut, contohnya seperti ini, kami upload di sebelah kiri, kemudian kita lihat tuh premisnya. Oh, ini sesuai sekian persen. Oh, ini sesuai sekian persen. Oh, ini bertentangan dengan undang-undang mana. Dan itu keluar setiap pasal. Nah, kalau sama orang belum diskusinya gitu ya. Nah, ini sudah. Ini belum sempurna. Karena tadi kembali ke computing power. Datasetnya kurang banyak. Tapi ini just a matter of time dan just a matter of computing power. Ini satu kasus yang pertama. Kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua dan ketiga ini kami yang berkolaborasi dengan Ajari. Terutama dengan expert tadi. Apa? Land expert. Lanjut. Kasus yang kedua namanya Arvita. Nah, beda. Jadi karena ini kolaborasi, di belakangnya bisa nih, ya. Tapi di depannya namanya Arvita. Bukan Hani dan Hannibal ya. Kalau Hani siang, Hannibal malam gitu kan. Atau kebalik, Hannibal siang, Hani malam. Enggak. Jadi Nisa di belakangnya Arvita, Advanced Responsive Virtual Tax System. Ini apa? Ini adalah knowledge management. Jadi orang pajak ini banyak sekali, dari pemeriksaan, dari interaksi dengan wajib pajak, dari pembelajaran. Itu kebanyakan masuknya di masing-masing orang pribadi, tidak masuk ke dalam knowledge di institusi. Nah, caranya apa? Kita masukin ke Arvita. Nah, nanti orang yang baru pun, maksudnya begini, jangan sampai orang baru dia tidak mengerti. Misalkan dia periksa sawit, padahal saya dulu biasa melakukan pemeriksaan di otomotif misalkan. Tiba-tiba saya harus ke sawit. Nah, kalau yang nggak biasa kan bingung ya. Nah, dengan Arvita dia bisa tanya, Arvita, ada apa tentang ini, apa sih yang dimaksud dengan ini dalam kelapa sawit? Dia akan jawab semua. Dia akan jawab semua dan jawabannya itu pasti akurat. Ya.
Arvita. Jadi peraturan perpajakan dan FG peraturan perpajakan. Ini hanya untuk internal. Saat ini hanya untuk internal, belum kita buka. Lanjut. Ini contohnya. Ya, apa sih kira-kira? How can I help you today? Nah, ini tinggal kita interaksikan. Lanjut. Nah, ini yang terakhir. Ini yang sebetulnya powerful. Bapak Ibu sekalian pernah dengar nggak? Ada project namanya PESIAP atau Cortex. Ya, Cortex. Pajak itu sekarang membangun core system di mana konsepnya adalah nowhere to run. Jadi nowhere to run. Mau kemana lari nggak bisa, ketahuan sama pajak gitu. Mulai sekarang jujur sama pajak. Konsepnya itu Cortex. Nanti dideploy 1 Januari 2025. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, kita melakukan bisnis proses engineering, ya, ada ribuan dokumen, puluhan ribu bahkan. Kemudian ada 48.000 orang harus dilatih. Kemudian ada 80 juta wajib pajak atau bahkan seluruh Indonesia yang harus dilatih secara cepat. Cortex ini benar-benar berubah. Dulunya misalkan hanya bicara